Dalam suasana penuh ketakutan, tiba-tiba mereka berenam mendengar suara seorang laki-laki tua berkata, "Menta udut ewi." Mang, gimana bacanya, Mang? Mang, euy. Menta udut euy. Jadi Thailand. Minta udut euy. Nah, berada jumahan. Pan ieu mah dinten. Nah, berada jumahaan. Pan ieu mah dinten Minggon kasep. Dinten Minggon kasep. 3 dinten 3 wengi kan aranjeun deuleuh. Diterasa dulu lah. Halo Jugeng, selamat datang di program baru yang bernama Jumat Malam, di mana di sini hal mistis akan kita bahas secara humoris. Kalau Anda mau yang serius, ke channel sebelah aja. Iya, kaget ya? Lumayan ya? Lumayan dong. Dan kali ini saya akan membacakan sebuah cerita yang mistis yang tidak akan bisa diterima oleh akal sehat Anda. Tapi sebelum itu saya mau menawarkan sebuah produk baru nih yang akan muncul nih, namanya King Beam ya. Ini akan di launching nanti, tunggu aja informasinya ya. Mari kita bacakan. Cerita pendaki tersesat di alam gaib Gunung Malabar. Kayak nama restoran gunungnya ya. Kisah dimulai pada Kamis 20 Juni 2019. Tepatnya malam Jumat, 6 pendaki berniat naik ke puncak Malabar. Mereka memulai perjalanan pukul 6 sore menuju ke kampung terakhir sebelum jalur pendakian, yang bernama Kampung Cidulang. Sebelum naik, mereka menitipkan kendaraan di warung terdekat lalu melaksanakan sholat maghrib di masjid perkampungan tersebut. Ya, kayaknya sholat itu diutamakan sebelum mendaki ya kawan-kawan ya. Bagi yang sholat, bagi yang nggak sholat ya tunggu di parkiran dulu aja. Iya kan nggak semuanya yang mendaki muslim, ya dong. Selesai sholat maghrib, seorang bapak tua menghampiri mereka dan menanyakan mereka mau kemana. Ketika tahu bahwa tujuan mereka adalah puncak Malabar, bapak tua itu heran kenapa mereka berani naik ke atas malam Jumat seperti itu. Dijawab dengan sedikit bercanda oleh ke-6 pendaki. Ya, namanya juga anak muda. Bapak itu pun mengingatkan, yang penting hati-hati ya, Malabar masih angker. Sebenarnya bapak ini so asik orangnya. Ada anak 6 orang. Pasti mereka mendaki gunung itu udah full set dong, berarti dong udah ada gitu. Mau kemana dek gitu. Ya mau mendaki dong, kirain mau photoshoot. Terus bapaknya bilang hati-hati, Malabar masih angker. Mending disuruh pulang, jangan deh malam Jumat, besok aja Sabtu. Ada DJ. Kita lanjut dulu ya. Sekitar pukul 6:30 malam, mereka memulai perjalanan dengan berdoa agar selamat di perjalanan. Inilah pendakian penuh teror di Malabar dimulai. Awal pendakian, mereka terus digonggongi seekor anjing hitam yang entah milik siapa. Tapi anjing hitam tersebut berhasil mereka usir. Memasuki area perkebunan Malabar, mereka mendengar suara nyaring seperti besi yang dipukul berulang-ulang. Mereka mencari sumber suaranya tapi tidak menemukan apapun. Kita bahas soal anjing dulu. Namanya hutan pasti banyak anjing dong. Belum lagi Anda masih di daerah perkampungan. Terus Anda berhasil mengusir anjing hitam itu. Apa hebatnya? Itu bukan hal yang mistis kawan-kawan. Anjing hitam di jalanan itu banyak.
Dan kalau Anda berhasil mengusirnya, ya sudah. Tidak usah dimasukkan dalam cerita, tak penting. Dan jika Anda mendengar suara besi yang dipukul berulang-ulang dan waktu Anda ngecek nggak ada siapapun, pastikan headset Anda baik. Bisa jadi bunyi headset tuh kening 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 gitu kan. Tapi mereka tetap berjalan dan tibalah di pos 1. Selepas istirahat sejenak di pos 1, mereka melanjutkan perjalanan. Lepas dari pos 1, mereka mulai tersesat. Jalan setapak mulai bercabang-cabang seiring hutan yang semakin lebat dan rapat. Wah, ini udah masuk fase yang menegangkan ini. Kita lanjutkan saja. Sesekali mereka menemukan akar pohon yang rapat melingkar mempersempit. Tumbuhan tersebut membentuk seperti terowongan yang membuat mereka harus membungkuk, bahkan merangkak untuk melewatinya. Padahal 3 orang dari mereka sudah sering naik ke puncak Malabar. Tapi mereka merasa tidak mengenali jalan setapak malam itu. Dengan penuh keraguan, mereka terus berjalan. Mereka mulai tersesat di Gunung Malabar dengan vegetasi yang lebat dan rapat. Ini 3 orang yang udah merasa, dia udah pernah kan, harusnya ngomong, kayaknya ini bukan jalannya deh gitu. Tapi pasti dari 3 orang ini ada lagi 3 orang yang sok keren kayak, oh emang kayak gini jalannya bro. Disitulah Anda harus bisa memilih teman-teman untuk diajak ke gunung, kawan-kawan. Jangan bawa orang yang so asik. Biasanya, estimasi pendakian Gunung Malabar paling lama 4 jam sampai puncak. Tapi hingga jam 11 malam mereka masih berjalan tak tentu arah. Saat beristirahat dekat sebuah batu besar, tiba-tiba tercium bau belerang dan telur yang sudah membusuk. Mulai dari situ perjalanan jauh lebih mencekam dari beberapa jam sebelumnya. Dalam suasana penuh ketakutan, tiba-tiba mereka berenam mendengar suara seorang laki-laki tua berkata, "Menta udut eui." Mang, gimana bacanya Mang? Mang, euy. Menta. Oh iya, dia berkata, "Minta udut euy." Jadi Thailand. Minta udut euy. Ada udut, dadak, Feb boleh. King Bim Bim. Minta udut euy. Dalam bahasa Indonesianya minta rokok dong. Iya enggak? Benar. Mereka bertatapan satu sama lain, hanya ada suara. Sosoknya tidak ada. Dan mereka memutuskan untuk segera pergi dari tempat itu. Kasihan bapak itu. Dia sudah minta rokok tapi tidak ada yang mengasihinya. Ini karena mungkin di hutan malam gelap ya. Dan ada orang minta rokok, lagi ngapain bapak tiba-tiba minta rokok di tengah? Makanya kalau misalnya di hutan itu biar alamnya bagus pakai vape. Mantap, masuk ya? Masuk ya? Masuk ya? Masuk nggak bang? Masuk. Lanjut ya. Jam menunjukkan pukul 12 dini hari. Mereka semakin panik karena pos 4 tak kunjung terlihat juga. Dan mereka hanya berputar-putar saja di area itu. Mereka juga mendengar suara teriakan perempuan yang melengking sangat kuat berulang-ulang. Dan itu sangat aneh. Iya sih. Karena mereka berada di dalam hutan lebat yang sangat jauh dari pemukiman. Di tengah rasa panik mereka memutuskan untuk duduk bersama dan berdoa memohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah berdoa, mereka berjalan lagi. Tak disangka, setelah 15 menit perjalanan, mereka menemukan pos 4. Gak usah lah reaksi ini. Gak usah, saya gak berani. Di pos 4 justru teror semakin kencang. Sepertinya itu adalah pusat dari energi gaib Gunung Malabar berkumpul. Sosok-sosok mulai menampakkan diri. Ada yang berbentuk kakek-kakek, ada perempuan berbaju putih, dan ada sosok-sosok lain yang mengelilingi mereka saat beristirahat di pos 4 tersebut. Salah satu yang paling menyeramkan adalah sosok perempuan berwajah rusak yang ikut duduk di dekat salah satu pendaki dan menatapnya. Mereka tidak mau istirahat di pos 4 dengan diteror seluruh makhluk gaib di sana. Perjalanan menuju puncak pun mereka lanjutkan.
ada cewek dengan muka rusak menatapnya. Jangan takut, langsung tawarkan. Pakai Kif. Kita masih disponsori Kif nggak bang? Bang Penri? Masih nggak? Masih ya? Pakai Kif gitu. Setidaknya muka Anda yang rusak lebih glowing. Aduh, kasihan deh. Udah hantu, mukanya rusak. Tapi kan hantu bisa merubah muka ya, kenapa harus ngeliatin muka buruknya sih? Mereka sampai di puncak pukul 2.30 waktu Indonesia Barat. Sungguh perjalanan paling panjang dan mencekam bagi mereka dalam mendaki Gunung Malabar. Mereka istirahat di sana hingga pagi datang. Jumat pukul 8.45, mereka memutuskan turun. Tapi anehnya, jalan pulang berbeda dengan jalan semalam mereka daki. Lebih mudah dan lebih cepat. Sekitar pukul 10 pagi, mereka sudah bertemu dengan warga lokal. Mereka pun tiba di warung tempat mereka menitipkan motor. Karena takut telat sholat Jumat, mereka pun segera berkemas. Bapak pemilik warung bingung, kenapa mereka mau sholat Jumat? Ya karena mereka mau sholat Jumat. Kok aneh sih pak? Kok aneh sih? Hah? Oke. Lanjut ya. Naha barade. Mang, Jumaan. bacanya gimana? Jumaan. Naha barade. Nah, pada Jumaan. Naha barade Jumahan. Pan ieu mah dinten. Ini bapaknya ngomong gini. Naha barade Jumahan, pan ieu mah dinten Minggon kasep. Dinten Minggon kasep. Dinten Minggon kasep. 3 dinten 3 wengi kan aranjeun deuleuh. Diterasa dulu lah. Karena mereka nggak ngerti bahasa Sunda. Ngomong apa siapa itu? Enggak ya. Mereka kaget dan segera melihat jam di handphone masing-masing. Nah, ini saya tanya dulu ya. Artinya apa sih, Mang? Nah, berada Jumahan pan ieu datang Kamis. Kenapa mau pada Jumatan? Karena ini hari Minggu. Kenapa pada mau Jumat? Iya, karena ini masih Minggu. 3 di Inten 3. 3 hari 3 malam udah di atas. 3 hari 3 malam sudah di atas. Ya, oh gitu. Oh gitu. Jadi Bapak itu ngomong, kenapa Jumatan? Sekarang kan dari Minggu, 3 hari 3 malam kamu tuh di atas gitu. Mereka kaget, baru ngeh tuh, baru nyambung. Mereka kaget dan segera melihat jam di handphone masing-masing. Ternyata benar, sekarang hari Minggu. Berarti mereka pergi 3 hari 3 malam. Padahal mereka merasa hanya mendaki Malabar semalam dan penuh perjuangan. Segitu videonya. Punchline-nya gitu doang. Hah? Maksudnya ini cerita tentang orang nyasar. Ini bukan orang nyasar, ini orang yang nggak tahu hari sebenarnya. Oke, kita rangkum ya kawan-kawan ya. Jadi ada 6 orang pemuda naik Gunung Malabar yang sangat misterius di malam Jumat. Udah dibilang sama bapak-bapak di sana, hati-hati masih angker. Dalam perjalanan mereka digangguin sama sosok tuh hantu muka jelek yang nggak bisa pakai kif tuh. Dimintain rokok, pokoknya diganggu lah. Nah, si 6 pemuda ngerasa cuman semalam karena nyampe di sana itu jam 2.30 pagi, terus jam 8 paginya udah balik turun. Ternyata pas turun ternyata lebih cepat, cuman 4 jam. Turunnya pakai perosotan kan kita juga nggak tahu kan. Jadi puah atau arung jeram kayak wuh. Jadi ini persoalan tentang orang-orang yang kalau mau mendaki gunung lihat kalender kawan-kawan. Tapi kan bapak itu bilang ini malam Jumat ya gitu ya. Dulunya di bapak-bapak itu. Yang ngomong nah ada berada itu bapak-bapak yang sama nggak? Bagaimanakah menurut Anda? Apakah cerita ini bohong? Atau Anda juga pernah mengalami hal yang sama? Silakan tulis di kolom komentar. Kita masuk ke reaksi video horor.
tetarareret gitu ya. Spiderman. Ya kayak gitulah ya tadi ya. Jadi di sini tim Mistikus kita sudah mempersiapkan berapa video? 6? 7, 8. Ada 8 video yang hari ini akan kita lihat dan kita review. Apakah ini cukup mengerikan atau menghibur? Mengerikan atau menghibur? Kita mulai dari video pertama. Kita nonton dulu aja ya. Anak ini ya, sana sukanya ganggu mama BAB. Apa? Kenapa kamu marah apa? Itu apa? Masya Allah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, la hawla wa la quwwata illa billah. Ngapain kamu takutin anak saya di sana? Power of Takutin ibu-ibu. anak saya. Tunggu ya, saya tunggu. Ayo. Tantang. Dikejar. Wis. Kameranya gue wis. Ini rumah panggung ya kayaknya ya. Toiletnya di lantai 3 ya, Bu ya? Mana? Apa dilihat ini sama kucing ini? Kenapa jadi kucing, Bu? Fokus. Musuh Ibu kuntilanak, Bu, bukan kucing. Fokus. Iya dia. Mm-mm. Mana dia? Mana? Kok nggak ada? Kok nggak ada? Di sini tadi kan? Panjat dong pohonnya. Tadi dilihat sama kucing ini tadi. Iya nggak, kucing bukan persoalan. Kucing bukan persoalan, Bu. Ayo nanti kamu dilihat nanti kamu nangis ada cepetan. Hah, malah marahin anaknya, Bu. Fokus. Ini dilihat tadi. Pokoknya setiap ada pasti ada kucing ya. Enggak. Pertanyaan saya cuma satu. Ibu itu masih sempat cebok nggak sih? Kan premis awalnya dia tuh dari atas. Kamu ngapain Ibu di sini berak? Kamu kok di sini? Anaknya ngapain lagi? Mungkin anaknya takut nemenin ibunya berak. Di lantai 3. Di rooftop berarti ya. Berarti WC-nya outdoor dong. Iya kan, lantai 3 WC-nya outdoor. Anaknya ngeliat ke bawah ada kuntilanak. Ibunya langsung ke bawah. Kita tadi tidak mendengar suara yang cupras tidak ada. Berarti ada pergesekan antara sampai ke bawah. Itu sebenarnya kuntilanaknya pergi bukan karena takut sama ibunya, karena ibunya masih bau. Menurut saya ini menghibur, tidak menakutkan. Next, video berikutnya. Aku Raisa Mandangi. Kita melihat sebuah hamok bergoyang-goyang, tapi tidak ada yang menggoyangkan. Tapi tulisannya di sana adalah dia lagi tidurin anaknya. Kenapa setan membutuhkan sebuah ayunan untuk menidurkan anaknya? Hah? Dan kenapa sekencang itu? Kita tidak tahu ibunya itu atau bapaknya itu memang menidurkan anaknya atau malah bapaknya yang ditidurin anaknya. Video ini tidak jelas, tidak tahu saya bereaksi seperti apa. Tidak menakutkan dan tidak menghibur. Next. Ada sebuah motor berjalan di malam hari, tidak ada yang menunggangi. Dan bukan berarti malingnya hantu dong. Emang maling bisa menggadaikan motor tersebut? Oh, hantu menggadaikan motor tersebut? Nggak bisa kan? Dan itu bisa saja emang penurunan tolol. Jadi mungkin nggak sempat dikunci, jadi emang turun gitu. Terus kalau hantu mau bawa motor itu mau kemana? Hantunya ikut drag-dragan.
Balap liar, hantu balap liar. Emang hantu mau pamerin ke temannya kayak, aku ada ninja loh. Terus satu yang lain kayak, wah keren, terus dia terbang. Tidak jadi persoalan ada motor atau tidak ya. Adapun hantu maling motor itu satu hal yang tolol. Ngapain? Kan Anda bisa terbang, Anda bisa tembus pandang, naik ke atas cepet, Anda nggak perlu pakai motor. Emang Anda mau ditilang hantu polisi? Saya nggak mau lagi dah. Karena udah bawa instansi. Next. Tar, ini berarti cukup menghibur. Iya. Terlihat seorang pendekar berkelahi dengan pocong yang sangat tinggi. Dia pasti di dunia lain itu jadi atlet basket atau apa gitu ya. Tinggi banget dan terlihat sekali editannya. Terlalu menyepelekan sosok hantu. Terus tadi ada sosok kita muncul, terus hilang lagi. Video Anda tidak jelas mau menghibur atau mau menakut-nakuti. Berarti Anda flop, sorry. Tidak menarik sama sekali. Tidak menakutkan dan tidak menghibur. Kecuali sound ngakaknya bisa dipakai tuh. Lanjut. Nongol lagi tuh di bawah tuh. Aduh, lucu banget ya. Ya kita. Aduh, Indonesia tuh Ghostbuster tuh di mana-mana ternyata. Luar biasa ya, abang-abang itu tadi mukulin kepala kuntilanak, ceritanya ya kuntilanak ya. Terus nendang kepala kuntilanak. Kuntilanak dibuat tidak mempunyai wibawa sama sekali sama abang itu. Saya menantikan video-video abang itu selanjutnya ya, saya penasaran dan itu sangat menghibur. Mantap. Yuk, lanjut. Seorang pria iseng-iseng merekam video untuk memperlihatkan keadaan pantai yang sepi pengunjung pada saat siang hari. Coba kalian perhatikan, ada suatu penampakan sosok menyeramkan yang membuatnya kaget ketakutan. Terekam dengan sangat jelas, ada sesosok wanita berambut panjang dan berpakaian putih yang muncul berdiri tak jauh dari posisi pria tersebut. Sosok itu memiliki wajah yang sangat pucat dan terlihat sedang memperhatikannya. Pria tersebut pun sontak kaget ketakutan, dan ketika kamera mengarah lagi ke posisi sosok itu berdiri, sosok itu pun ternyata sudah menghilang. Kita lihat sesosok kuntilanak yang kayaknya masih pakai jepitan di kepala aja tuh. Warna pink, lihat gak sih? Kayaknya dia habis mandi, mau apa namanya tuh, mau ya masih jepit-jepit kepala kayak itu apa, lebih mirip ibu-ibu kungfu hostel, tau gak sih yang ibu-ibu kos kungfu hostel, tapi dia versi yang kurusnya gitu, masih pakai jepitan rambut. Terus kenapa ada kuntilanak di sebuah proyek mangkrak? Mandor. Masa mandor? Masa ngapain? Ini saya nggak tahu video ini asli atau palsu. Tapi yang pasti menjadi atensi saya ngelihat adalah ngapain kuntilanak pakai itu jepitan rambut warna pink. Ini tidak menakutkan tapi cukup menghibur. Masih ada? Berapa video lagi? Dua lagi. Oke, kita lihat lagi ya. Apa tuh? Iya.
Siapa nih? Saya percaya itu hantu sungguhan ya. Saya sangat percaya itu hantu sungguhan. Dia kayak transisi antara dia menghilang tuh sangat tidak terlihat edit sekali. Tidak ada tuh jejak di pause dan di play dalam video itu nggak terlihat. Dan saya yakin itu hantu. Saya takut. Itu emang banyak hantu yang datang tiba-tiba terus ada digerak-gerakin, tiba-tiba dia hilang gitu. Ada tuh konten kreator horor namanya Zack gitu, yang suka kayak gitu juga tuh, tiba-tiba munculin benda gitu. Zacking bener ya. Ya itu kan juga konten horor kan sebenarnya ya. Menakutkan. Terakhir, nah ini terakhir ya. Judulnya Dikejar Makhluk Misterius. Udah habis dikejar hantu jeroan. Ada kuyang. Nggak tahu itu bisa nggak sih nggak usah diedit videonya pakai musik metal gitu biar kita tahu bisa kita tahu situasinya seperti apa, panik kalian kayak gimana, terus apa yang kalian lakukan di saat itu. Karena kalau pakai musik metal itu kita fokus ke musiknya. Ya, apa kuyang? Gini dong ke belakang. Kayak ya gitulah jokesnya. Anda berharap apa? Hah? Reaksi apa yang Anda harapkan dari video tersebut? Menurut saya tidak menakutkan dan tidak menghibur. Ya itu dia 8 video malam hari ini. Semoga Anda sedikit takut-takutannya. Walaupun kayaknya enggak sih. Dan misalnya kalau Anda punya rekomendasi video-video, silakan share link di bawah ini juga ya, biar di episode berikutnya kita lihat apakah video yang Anda kirimkan menakutkan atau malah menghibur kita semua di sini. Dan kita akan masuk ke segmen berikutnya. Dan inilah segmen Ramalan, ramalin dong Dikarenakan sekarang itu udah memasuki zodiak Cancer di tanggal Juni, dari tanggal 21 Juni sampai tanggal 22 Juli ya kan. Berarti ini adalah bulannya zodiak Cancer. Saya akan meramalkan untuk Anda yang berzodiak Cancer karena Anda beruntung nih kali ini ya. Kita mulai dari kesehatan ya. Untuk yang lagi ngerayain bulan zodiak Cancer di hari ini, tolong gunakan masker saat berada di luar. Karena muka Anda lusuh. Ya. Tolong perbanyak melihat sekitar. Kalau misalnya ada yang batuk atau ada yang bersin-bersin, lindungi pakai masker, tutup mulut Anda karena Anda gampang terserang penyakit. Orang bersin, Anda akan jadi batuk pilek, kena debu, Anda akan jadi buta huruf. Jadi agak hati-hati untuk kesehatan Anda ya, tolong ya yang Cancer. Selanjutnya untuk tentang cinta ya, untuk Anda si Cancer yang lagi single ya, jangan terlalu tertutup pada orang. Sekali-sekali telanjang lah. Biar ya maksudnya ya gitulah ya. Dan untuk Anda yang couple nih, yang Cancer, sebuah hubungan harusnya seimbang ya. Jadi kalau misalnya Anda ditonjok, tonjok balik gitu ya. Jadi kekerasan dalam dalam hubungan itu sangat normal sekali bagi Anda yang berzodiak Cancer. Kita lanjut membahas soal karir. Mulailah bisnis kecil-kecilan dengan orang terdekat.
Ya, keluarga, ya kan, pinjam uang dari mereka, buka bisnis kecil-kecilan aja, perdagangan orang tua. Dos mini. Oh, dagang kecil-kecilan, ya jualan daus mini. Jualan becok baba. yang ucok. Ya. Mulai usaha kecil-kecilan dan tidak lupa hubungi relasimu untuk menawarkan kerjasama. Nah, mulai tuh yang zodiak Cancer sekarang kalau mau bikin usaha atau apapun, misalnya pekerjaannya apa misalnya? Ada opsi pekerjaan yang berhubungan dengan karir si Cancer nih. Pilot, ya. Coba ini ngobrol sama kopilotnya. Jangan bawa pesawat sendiri. Kan ada arahnya, coba diskusi, jangan nggak akrab lah. Ya karir seperti itu ya untuk zodiak Cancer. Dan untuk keuangan, pikirkan baik-baik apakah modal yang akan kamu taruh akan menimbulkan keuntungan atau tidak. Oke, itu dia ya. Jadi jangan terlalu banyak bertaruh, apalagi di Euro kemarin Inggris not coming home football. Sayang sekali. Udah 2 kali final, ya kita terlihat seperti itu ya. Masalah keuangan ya jangan sembarangan investasi lah, apalagi di kripto gitu ya. Kan lagi tren tuh siapa? Marshall Timothy. Siapa namanya? Timothy apa gitu. Yang itu anak bocah-bocah kripto gitu. Iya. Ya kripto gitulah gitu. Nggak apa-apa juga sih, saya juga nggak ngerti sebenarnya. Yang penting keuangan ya, kalau ada uang simpan, kalau ada lebihan ya ditabung gitu ya. Itulah untuk Cancer. Terima kasih. Dengan berakhirnya ramalan Ramalindong itu, maka berakhirlah program kita pada hari ini, dan nggak tahu nextnya masih program ini atau ganti lagi. Dan kalau misalnya Anda merasa terhibur, tolong beri komentar. Wah, ini program oke nih, lanjutin dong. Kalau misalnya enggak, ya Arin, mending balik lagi ke Zutong. Terima kasih. Jangan lupa di subscribe juga ya. Ini makin banyak yang subscribe, happy sekali. Sampai jumpa di Jumat malam episode selanjutnya.